Dalam waktu dekat, Eropa telah menjadi korban bencana apokaliptik dan hanya menyisakan segelintir orang yang selamat. Ada kekuatan misterius di sekitar yang mampu memanipulasi orang untuk mengakhiri diri mereka sendiri. Dan kekuatan ini menyebar ke seluruh dunia. Di arena seluncur es di Barcelona, Sebastian dan putrinya Anna mencari perlindungan. Dan meluangkan waktu sejenak untuk bersenang-senang bersama. Namun mereka tiba-tiba mendengar suara dan mulai melarikan diri. Ketika mereka tiba-tiba berbelok di koridor, Sebastian ditabrak oleh sekelompok orang buta dan jatuh ke tanah. Setelah memukul Sebastian beberapa kali, kelompok itu mengambil tas dengan perbekalan dan pergi. Sebastian menemukan pecahan botol di tanah. Dan mempertimbangkan untuk menggunakan botol itu untuk balas dendam. Tetapi Anna menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Setelah itu, keduanya menutupi matanya dan keluar dari gedung. Dan menemukan jalan-jalan hancur dan penuh dengan mayat seperti biasa. Setelah berjalan-jalan, mereka menemukan sekelompok sesama penyintas. Jadi Sebastian menyuruh Anna untuk bersembunyi sebelum bertanya kepada grup itu. Apakah dia dapat bergabung dengan mereka? Kelompok tersebut khawatir jika Sebastian dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan mereka. Jadi Sebastian menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang insinyur konstruksi. Dan mengklaim bahwa dia tahu di mana menemukan generator, yang dapat memberikan cahaya dan pemanas dalam ruangan. Dan ini membuatnya bergabung dengan grup. Parti tersebut membawa Sebastian ke terminal bus tempat mereka bersembunyi bersama para penyintas lainnya. Ia juga bertemu dengan Liliana, seorang dokter yang merawat luka-lukanya. Kemudian saat makan malam, dia juga bertemu dengan seorang pria yang menjahit matanya sendiri agar selamat. Dia berbagi cerita tentang hal-hal mengerikan yang pernah dia lihat. Yaitu yang dilakukan orang saat berada di bawah pengaruh entitas. Orang ini mengungkapkan bahwa sebagian besar orang takut akan entitas tersebut. Yang lain tetap tidak terpengaruh. Dan memiliki kemampuan untuk berkeliaran di sekitar kota tanpa perlu penutup mata. Dan orang-orang ini dikenal sebagai pelihat. Namun mereka yang tidak kebal terhadap ini menjadi sasaran dan dibunuh oleh pelihat itu. Setelah makan malam, semua orang tertidur di dalam bus dan Sebastian melihat peluang. Dia menyelinap dan mencuri semua kunci dari kantor. Lalu dia mulai mencoba semuanya di dalam bus. Liliana terbangun oleh kebisingan dan mencoba untuk menghentikannya. Tetapi Sebastian mengunci pintu pengemudi dan mengatakan dia melakukan ini untuk membebaskan mereka semua. Ketika dia akhirnya menemukan kunci yang tepat, dia mulai mengemudikan bus dengan agak canggung di seluruh stasiun. Dan hal ini juga membangunkan anggota grup. Penyintas lainnya memaksa pintu terbuka dan mulai menyerang Sebastian. Yaitu untuk membuatnya berhenti. Tetapi ini hanya membuatnya mengemudi lebih buruk dan akhirnya dia menabrak pintu depan dan keluar dari gedung. Lalu bis mereka menabrak lagi dan menyebabkan bus terbalik. Begitu Sebastian merangkak keluar dari bus, dia berkata bahwa entitas itu akan datang, dan menyebutkan bahwa itu adalah hal yang indah. Pria pertama terkejut, dan ketika dia melihat entitas itu, dia yang terpengaruh segera mengakhiri dirinya sendiri. Dan Sebastian melihat bagaimana cahaya meninggalkan tubuhnya. Liliana dan yang lainnya keluar dengan mata terpejam. Tapi Sebastian segera memaksa mereka membukanya untuk melihat entitas itu. Dan dengan menggunakan metode kekerasan yang berbeda. Satu persatu semua yang selamat melanjutkan untuk mengakhiri diri mereka sendiri. Sebastian melihat bagaimana cahaya bersinar meninggalkan tubuh mereka dan naik ke surga. Sementara itu, tiba-tiba Anna muncul lagi dan memegang tangan ayahnya. Mengatakan jika semua akan baik-baik saja, karena dia telah menyelamatkan mereka. Ada kilas balik ke 9 bulan sebelumnya. Ketika Barcelona pertama kali menyerah pada serangan entitas tak dikenal ini. Sebastian sedang berada di tengah-tengah pekerjaan. Ketika dia mendapat telepon dengan peringatan. Dan orang-orang di kantor sudah mengakhiri diri mereka sendiri tanpa peringatan. Istrinya memanggilnya untuk memintanya menjemput Anna dari sekolah. Jadi Sebastian berlari ke jalan. Di mana orang-orang melarikan diri dengan putus asa. Hidup mereka benar-benar dalam kepanikan dan kekacauan. Ketika dia berlari ke stasiun kereta bawah tanah, Sebastian melihat banyak orang terluka. Dan pada saat itu benda-benda mulai melayang di sekelilingnya. Merasakan ada yang tidak beres. Sebastian kabur sementara orang-orang menjadi korban kekuatan entitas tersebut. Kemudian Sebastian kembali ke jalanan tepat sebuah bangunan meledak. Dan akhirnya dia berhasil sampai ke sekolah. Di mana dia menemukan seorang biarawati mati di atas meja, dan semua gadis mundur ketakutan. Sebastian menemukan Anna dan mereka melarikan diri bersama. Tetapi ketika mereka berhasil sampai ke pintu masuk,
Sesuatu di luar meledak dan menyalakan api. Mereka mencoba untuk pergi melalui kapel sekolah dan bertemu dengan pendeta sekolah Esteban. Pendeta ini percaya bahwa entitas itu adalah malaikat. Dan kehadiran ilahinya membuat orang tidak mungkin melihatnya. Untuk mencegah penderitaan lebih lanjut, Esteban menyarankan agar umat manusia dibebaskan dari kekangan kehidupan itu sendiri. Gagasan ini sangat mempengaruhi Sebastian. Selanjutnya, Sebastian menutupi Ana dengan jaketnya dan berlari ke gedung apartemen mereka. Lalu mereka pun melihat ibu Ana menyeberang jalan dan ditabrak mobil. Kembali ke masa sekarang, Sebastian dan Ana berhenti di gereja untuk doa singkat. Dan Sebastian melihat lukisan bergerak, menegaskan bahwa dia adalah seorang pelihat yang sangat delusi. Sehingga dia berpikir membunuh orang melalui entitas berarti dia menyelamatkan jiwa mereka. Saat keduanya kembali ke jalanan, mereka bertemu lagi dengan orang-orang yang mengakhiri diri mereka sendiri. Dan Sebastian memberitahu mereka bahwa entitas itu adalah malaikat yang cantik. Beberapa saat kemudian, Sebastian melihat seorang wanita memasuki sebuah toko. Dia mencoba menyelinap untuk menyerangnya. Tetapi tiba-tiba beberapa anjing menyerang Sebastian lebih dulu. Ia sadar bahwa sekelompok orang selamat, yang dipimpin oleh pemilik anjing, yang bernama Rafa. Rombongan itu terdiri dari Octavio, pasangan Roberto dan Isabel, Claire, dan Sofia, seorang gadis muda Jerman yang sangat mengingatkannya pada Ana. Sebastian meminta untuk diterima ke dalam grup. Dan Rafa pada awalnya ragu-ragu. Tetapi Sebastian segera mempercayai mereka dengan cerita generator lagi. Saat objek di sekitar mereka mulai melayang untuk menandakan kedatangan entitas. Grup tersebut segera pergi. Kemudian mereka berhasil sampai ke tempat persembunyian mereka. Yang merupakan tempat perlindungan anti perang tua. Sebastian memberitahu grup bahwa dia sendirian. Meskipun Ana terus muncul di latar belakang. Dan mengatakan kepadanya dia harus membuat semua orang keluar dengan menggunakan gadis itu. Tiba-tiba Sebastian mengakui bahwa dia berbohong tentang generator. Dan perkelahian pun terjadi. Tetapi Sofia menyela untuk menghentikan mereka. Karena dia tidak ingin lebih banyak orang terluka. Sebastian tahu bahasa Jerman dan berhasil berkomunikasi dengannya. Mengetahui bahwa dia terpisah dari ibunya selama perjalanan mereka ke Barcelona. Dan bagaimana dia harus menyaksikan banyak orang mati saat insiden pertama kali dimulai. Sofia juga menyebutkan, mendengar sebuah siaran tentang kastil gunung, yang diyakini sebagai tempat teraman dari entitas. Dia juga membuat sketsa gambar kastil dan kereta gantung yang mengarah ke sana. Melihat gambar tersebut, Isabel menyimpulkan bahwa Sofia mengacu pada Montjuic. Setelah memperdebatkan pro dan kontra, kelompok tersebut setuju untuk pergi ke sana. Berharap mereka akan menemukan makanan dan keamanan di dalam tembok kastil. Malam itu sebelum mereka pergi, Sebastian mengalami mimpi buruk yang sangat aneh tentang semua yang dia lalui. Di pagi hari, mereka mulai menuju Montjuic, dan hanya berhenti sekali untuk mendapatkan peta. Saat berada di luar lagi, membawa kembali kilas balik yang menunjukkan Sebastian 8 bulan yang lalu, yang menggunakan suara dari GPS untuk membimbingnya ke rumah sakit. Di mana dia meminta dokter untuk mengobati Ana yang sedang demam. Tiba-tiba keadaan mulai mengambang. Dan Sebastian harus kembali ke apartemen tanpa penyembuhan. Kembali ke masa sekarang, rombongan berhenti untuk beristirahat malam. Dan Sebastian terus melihat Ana mengikuti mereka dari jauh. Setelah semua orang tertidur, Sebastian menggunakan kesempatan itu untuk merusak tali kekang anjing. Keesokan paginya di jalanan, grup tersebut tiba-tiba dikelilingi oleh entitas yang menggunakan suara orang-orang terkasih yang telah mati untuk membujuk mereka. Saat semua orang mulai merasa bingung dan teralihkan, tali kekang anjing putus dan anjing pun kabur. Sofia mendengar ibunya menyuruh membuka matanya. Tetapi Octavio menghentikannya tepat pada waktunya. Rafa sedang mencari anjing-anjingnya. Dan ketika dia mendengar mereka menangis kesakitan, dia melepas penutup matanya, hanya untuk melihat entitas itu dan segera mati. Anjing-anjing datang untuk memeriksanya dan begitu pula Roberto. Tetapi dia malah digigit oleh binatang itu. Pada saat itu, Octavio menemukan rumah yang bisa mereka gunakan. Ia segera meniup peluitnya agar semua orang bisa mengikutinya masuk. Sementara Isabel merawat luka Roberto. Octavio membagikan teorinya. Menurutnya entitas adalah makhluk kuantum yang ada dalam senyawa yang berfluktuasi dan mampu membaca emosi manusia. Yaitu terutama ketakutan dan kesedihan. Hal ini membuat Sebastian mulai ragu. Tetapi ketika ia mengetahui Sofia tidak berhenti menangis, ia menghadiahkan kalung Ana. Hal ini menyebabkan kilas balik lainnya dimulai.
Esteban dan para pengikutnya turun ke jalan. Lalu memaksa orang untuk membuka mata mereka. Dengan alasan untuk membebaskan mereka. Dan Sebastian melakukan yang terbaik untuk melindungi Anna. Dari suara kematian dengan menahannya di apartemen dengan musik. Kembali ke masa sekarang. Sebastian terus melihat Anna. Yang menegaskan bahwa dia adalah penampakan dan tidak nyata. Claire mencoba menjalin ikatan dengan Sebastian. Mengingatkannya bahwa entitas tersebut menggunakan orang yang mereka cintai untuk memanipulasi. Pada saat yang sama, penampakan Anna terus berbicara dengannya. Ini membuat keraguannya semakin buruk. Tiba-tiba Roberto pingsan karena lukanya terinfeksi. Sehingga Octavio, Sebastian, dan Claire mulai menyelidiki bangunan tersebut untuk menemukan obat. Di sebuah ruangan dengan jendela terbuka, Sebastian melihat Anna lagi, lalu menyuruh Octavio untuk datang. Ia mengklaim bahwa jendelanya tertutup. Octavio datang sambil membuka matanya dan melihat entitas. Menyebabkan dia segera mengakhiri dirinya sendiri. Tapi kali ini Sebastian tidak dapat melihat cahaya yang memancar dari tubuh Octavio. Dan hal itu membuat keraguan tentang entitas semakin besar. Hal-hal mulai berguncang saat Anna mendesak Sebastian untuk melepas penutup mata Claire. Tapi untungnya Claire menyeretnya keluar dari sana sebelum menjadi lebih buruk. Mereka kembali ke pasangan itu. Dan, Claire berbagi apa yang dia temukan di kamar mandi dengan Roberto. Sementara Sebastian mencoba untuk memutuskan apakah mendengarkan Anna atau Sofia. Kemudian beberapa anggota yang tersisa melanjutkan perjalanan mereka melalui kota menuju Montjuic. Sebastian memperhatikan ada tanda Esteban di mana-mana. Dan tiba-tiba mereka menemukan jalan mereka terhalang oleh pelihat dengan sepeda motor. Kelompok itu mencoba melarikan diri. Tetapi peramal itu memukul Roberto dan Isabel dan membuat mereka jatuh. Mengetahui tidak ada jalan keluar, pasangan itu melepaskan penutup mata dan mereka mati bersama. Menyadari entitas itu akan datang, Sebastian menyeret Claire dan Sofia ke gedung yang aman. Claire akhirnya menyadari bahwa kacamata Sebastian sebenarnya tidak gelap. Itu artinya dia juga seorang peramal dan dia membunuh yang lain. Dia segera membawa Sofia dan mereka melarikan diri. Jadi Sebastian mengejar mereka setelah Anna terus mendesaknya untuk membunuh mereka. Claire dan Sofia berlari ke atas dan mencapai atap. Tetapi Sebastian menyudutkan mereka dan mendorong Claire sebelum meraih penutup mata Sofia. Namun sebelum dia bisa melepasnya, dia melihat Anna lagi dan melihat dia berdarah. Hal ini membuatnya merasa bersalah atas tindakannya. Dan Sebastian akhirnya malah memeluk Sofia. Sementara kilas balik lainnya mengambil alih dirinya. Berbulan-bulan yang lalu, Sebastian dan Anna berada di apartemen merayakan ulang tahunnya. Ketika tiba-tiba seseorang mendobrak masuk dan menjatuhkan Sebastian. Ketika dia bangun, dia berada di atap bersama Anna, Esteban, dan para pengikutnya. Yang memaksa Anna untuk membuka matanya dan mati untuk entitas tersebut. Setelah melihat putrinya mati, Sebastian juga melihat entitas itu dan tiba-tiba penampakan Anna muncul di sampingnya. Lalu mendesaknya untuk membebaskan lebih banyak orang. Ternyata pelihat masih hidup karena entitas menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak korban. Kembali ke masa sekarang, Sebastian menyelamatkan Claire, lalu mendapatkan kepercayaannya sekali lagi. Dia memberitahu tentang Anna, dan menjelaskan bahwa dia telah tersadar sekarang. Jadi dia bersumpah untuk melindungi mereka. Pada saat itu, para peramal masuk ke dalam gedung. Dan ketiganya mencoba melarikan diri melalui atap. Seorang wanita mengejar mereka dan terlibat perkelahian dengan Sebastian. Namun Sebastian lebih kuat dan mendorongnya. Menyebabkan dia jatuh dan mati. Setelah itu, ketiganya berhasil ke jalan dan mencuri sebuah mobil untuk melarikan diri tepat pada waktunya. Yaitu sebelum para peramal dapat menerobos jendela. Namun Esteban dan orang-orangnya memiliki kendaraan sendiri. Dan mulai mengejar mereka melalui kota. Sebastian mengemudi secepat mungkin sambil mengabaikan hantu Anna. Dan ketika mereka mencapai menara kereta gantung, mereka meninggalkan kendaraan dan Sebastian membuatnya meledak. Yaitu untuk membunuh beberapa peramal yang mengejar mereka. Kemudian Sebastian menyuruh Claire untuk membawa Sofia dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu dia akan menahan Esteban. Saat Bastian dan Esteban memperdebatkan filosofi dan kebenaran entitas, Claire memimpin Sofia menaiki tangga tua. Dan Sofia hampir jatuh melalui anak tangga yang rusak. Tapi untungnya Claire berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Tidak ada cara untuk melakukan ini dengan mata tertutup. Jadi Claire memutuskan untuk mengambil risiko dan melepaskannya. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak, Claire menemukan bahwa kereta gantung tidak beroperasi.
Berpikir cepat, dia membunyikan bel besar untuk menciptakan getaran dan memikat entitas ke arah mereka. Saat makhluk itu tiba, lingkungan sekitarnya mulai bergetar termasuk kereta gantung. Claire menutupi matanya lagi. Saat entitas itu mati-matian, mencoba membujuk mereka dengan meniru suara orang yang mereka cintai. Dan ketika Sofia akan jatuh, Claire menyelamatkannya tepat pada waktunya. Sementara itu di tanah, Sebastian melihat Anna berjalan melalui mobil yang terbakar. Sebastian kemudian menyerangnya. Untuk menghilangkan penglihatan yang menyakitkan ini, ia kemudian mengetahui bahwa itu adalah Esteban, dan dia menusuknya dengan tongkat besi. Tapi Esteban tidak mati dan segera menusuk balik Sebastian. Keduanya itu terus mendorong senjatanya agar tidak melepaskan satu sama lain. Di atas menara, Claire berkonsentrasi sambil menggendong Sofia di lengannya. Lalu melompat ke salah satu kereta gantung dan mendarat dengan selamat. Hingga akhirnya mereka bisa melarikan diri. Esteban meninggal karena luka tusukan. Dan begitu juga dengan Sebastian. Tetapi Sebastian melihat kereta gantung bergerak. Jadi dia meninggal dengan tenang mengetahui dia telah membantu teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Claire dan Sofia mencapai kastil dan bertemu dengan militer. Mereka menemukan ada seluruh komunitas tinggal di sini. Dan Sofia akhirnya bisa bersatu kembali dengan ibunya. Sementara itu, Claire dibawa ke laboratorium tempat ia menjalani beberapa tes darah. Claire menanyai peneliti lain tentang tujuan tes tersebut. Dan mereka menjelaskan bahwa mereka telah berusaha menemukan indikator kimiawi dari trauma. Dan secara tepat menentukan emosi yang ditargetkan oleh entitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan antibodi yang akan memberikan kekebalan terhadap makhluk tersebut. Beberapa waktu kemudian, peneliti menyuntikkan antibodi ke tikus dan menempatkan kandangnya di dalam ruang penahanan. Selama proses ini, seorang peramal yang tampaknya merupakan salah satu subjek eksperimen sedang berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba suara geraman yang mengancam muncul dari ruang penahanan. Dan peramal itu sangat ingin melihatnya.